Halo teman-teman semua, di sini aku bakal memenuhi tugas individu kelas 11 yaitu praktikum JavaScript, jQuery, dan Ajax. Dengan NIM 240201027, nama Sintiawati, kelas Sistem Informasi A. Di sini adalah rangkuman materi pengenalan JavaScript, jQuery, dan Ajax yang sudah saya tulis tangan. Nah, ini memuat konsep dasar JavaScript, jQuery, dan Ajax, mulai dari pengertian struktur dasar penulisan, kelebihan, dan kekurangannya. Kemudian untuk ketentuan tugasnya yaitu membuat form sederhana, bebas, wajib menggunakan framework atau menggunakan from tugas kemarin. Nah, kebetulan saya menggunakan from tugas kemarin, jadi saya tinggal mengedit bagian index.get.php-nya. Kemudian ketentuan kedua yaitu ada proses root, yaitu simpan tabel data, update data, dan hapus data. Dan juga betul proses root tersebut menggunakan JavaScript, jQuery, dan Ajax tanpa download halaman. Oke. Kemudian di video ini akan memuat penjelasan konsep JavaScript, jQuery, dan Ajax, yaitu apa JavaScript, jQuery, dan Ajax yang ditulis tangan. Nah, untuk penjelasan JavaScript, di sini saya sudah menulisnya. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berjalan di sisi klien atau bisa disebut client side dan berfungsi untuk memberikan kapabilitas interaktif serta dinamis pada halaman web, berbeda dengan HTML yang mengembangkan struktur mendasar atau CSS yang mengatur estetika visual. JavaScript memberikan kehidupan pada antarmuka web melalui kontrol logika. Penguasaan JavaScript merupakan fondasi mutlak sebelum melangkah ke tingkat pengembangan yang lebih kompleks seperti arsitektur full stack, data science, maupun integrasi artificial intelligence. Kemudian untuk struktur penulisannya, JavaScript dituliskan secara internal langsung di dalam berkas HTML menekan tag pembuka dan penutup yaitu script, maupun diletakkan pada bekas eksternal berekstensi .js. Struktur dasarnya meliputi deklarasi variabel, fungsi atau function, penanganan kejadian, event handle, serta manipulasi dokumen. Ini adalah script dari kode JavaScript, yaitu awal tag-nya itu script, kemudian definition, tampilkan pesan, alerts, ini contoh aja selamat datang di web kita, kemudian ditutup lagi oleh tag script. Nah, kalau untuk pengertian jQuery merupakan sebuah library atau pustaka modular berbasis JavaScript yang dirancang dengan filosofi read less do more. Kehadiran jQuery bertujuan untuk menyederhanakan atau memanipulasi struktur DOM, penanganan events, pembuatan animasi, serta penyederhanaan sintaks dalam melakukan operasi asinkronus atau Ajax agar menjadi jauh lebih ringkas dibandingkan JavaScript murni atau disebut vanilla JavaScript. Struktur dasar penulisan jQuery itu dirancang khusus untuk memilih elemen-elemen HTML dan melakukan aksi tertentu terhadap elemen tersebut. Format standarnya memanfaatkan tanda dolar sebagai pintasan shortcut untuk mendefinisikan jQuery. Nah, ini adalah sintaksnya yaitu $, kurung selector action, kemudian hit, terus dolar lagi, ada tombol simpan, terus ditutup. Nah, kalau untuk penjelasan Ajax sendiri, Ajax yaitu asynchronous JavaScript and XML. Nah, Ajax bukan merupakan bahasa pemrograman independen, melainkan sebuah teknik mutakhir yang mengombinasikan pemanfaatan JavaScript dan XML atau G-Sharp di era modern untuk melakukan pertukaran data dengan server secara asinkronus atau asinkron. Nah, karakter utama dari Ajax adalah kemampuannya memperbarui sebagian kecil data pada halaman web secara langsung di latar belakang tanpa harus melakukan pemuatan ulang atau refresh atau reload terhadap keseluruhan halaman web tersebut. Nah, cara kerja Ajax yaitu yang satu, sebuah peristiwa atau event terjadi pada halaman web, kemudian objek XML HTTP request dibuat oleh JavaScript di latar belakang untuk menyusun permintaan data. Yang ketiga yaitu objek tersebut mengirimkan permintaan atau request secara senyap menuju web server. Nah, web server menerima, mengolah data atau berinteraksi dengan database, kemudian mengirimkan kembali respon ke browser. Setelah itu, JavaScript membaca respon tersebut dan memperbarui struktur dasar, memperbarui konteks spesifik di layar browser tanpa interupsi visual. Nah, untuk struktur dasar Ajax menggunakan jQuery, itu memanfaatkan Ajax akan menjadi sangat terstruktur
dan minip galat ketika dieksekusi lewat metode bawaan jQuery. Nah, ini adalah sintaksnya, yaitu JavaScript, $Ajax, kemudian URL, process.data.php, kemudian type-nya post, kemudian data, kode akses, kemudian ini permisalan, yaitu tidak betulan. Nah, terus sukses, function response. Nah, kemudian $content dashboard, .html response, jangan lupa ditutup kurungnya. Nah, itu tadi adalah penjelasannya. Kemudian di sini adalah langkah-langkah membuat form shoot yang akan saya jelaskan beserta search code dari awal sampai akhir. Nah, kita ke bagian ini bentar. Nah, ini udah ada ini dokumen kemarin punya saya, form di toko. Nah, ini saya cuma mengubah di bagian index.get.php-nya di bagian sini. Saya akan jelaskan satu persatu codingannya. Di bagian awal ini bertugas membuat pustaka atau library eksternal dan mengatur tampilan visual halaman web agar bertema fiksi futuristik. Nah, di bagian head ada Bootstrap min.css ini adalah untuk mengimpor kerangka atau framework Bootstrap 5 untuk mengatur tata letak atau layout dan desain tombol atau form agar rapi dan responsif. All.min.css ini untuk menjadikan ikon grafis siap pakai. Nah, kemudian di text style ini sudah masuk codingan JavaScript. Nah, di bagian body ini menggunakan gradasi warna lingkaran atau radial gradient gelap ke biru tua ditambah efek animasi twinkle menggunakan pseudo element. Kemudian ada body font untuk menciptakan latar belakang betapa bintang yang berkedip. Kemudian ada font container. Nah, di bagian font container ada desain kotak pembungkus utama yang menggunakan transparasi RGBA. Ini ada sudut melengkung pada radius dan efek pendarahan cahaya neon biru atau box shadow. Nah, terus ada juga academical table. Nah, ini mengatur jarak baris tabel yang renggang atau berdiri spacing dan menambahkan efek transisi halus. Transform scale 1,01 sekon saat baris tabel disorot kursor mouse atau hover. Kemudian di bagian atas atau tabel data back engine itu yang bertugas untuk menampilkan data dinamis dari database MySQL yang dikirim oleh controller Laravel, yang mana ini di bagian span ID total items ini itu menggunakan fungsi bawaan Laravel untuk menghitung total baris produk saat halaman pertama kali dimuat dan diberi ID total item itu agar JavaScript bisa mengubah angkanya secara langsung. Kemudian di form pencarian search form ini menggunakan elemen input text dengan ID search input. Form ini tidak memiliki atribut action atau method karena proses pencariannya akan diambil alih sepenuhnya oleh jQuery. Kemudian di struktur tabel atau tabel ID get product. Nah, untuk di bagian ID produk tabel ini itu ada struktur perulangan khusus milik Laravel. Jika database ada isinya, sistem akan mengulang baris tr. Jika kosong, baris empty yang akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian ada tr-id row produk.id ini. Setiap baris ID unik berbasis ID produk. Ini sangat krusial agar Ajax tahu persis baris mana yang harus dihapus atau diubah di layar. Ini di bagian loop iteration ini adalah variabel internal bit untuk menampilkan nomor urut otomatis kayak 1, 2, 3 dan seterusnya tanpa putus. Kemudian ada number format yang mana ini berfungsi untuk mengubah angka mentah database menjadi format rupiah standar, misal 15.000 menjadi 15.0000. Kemudian ada atribut tambahan edit yaitu data.id atau data name. Nah, ini adalah disebut HTML5
data attributes yang fungsinya untuk menitipkan data lengkap produk dalam tombol tersebut. Saat tombol diklik, jQuery tinggal menyontek data dari atribut ini tanpa perlu melakukan request ke server lagi. Kemudian ada pop-up modal formulir, yang mana ini adalah elemen kunci mengapa aplikasi ini bisa berjalan tanpa pindah halaman saat tambah atau edit data. Yang mana itu ada div class model vet atau ID ini produk modal. Ini adalah sebuah kotak dialog tersembunyi milik Bootstrap. Kotak ini hanya akan muncul jika dipicu oleh tombol tambah produk baru melalui atribut database, kemudian atau bisa dipanggil lewat kode JavaScript. Kemudian ada tag from id produk form HCSRF, yang mana itu arahan direktif wajib Laravel untuk menghasilkan token keamanan tersembunyi yang tujuannya mencegah serangan cyberware atau cross-site request forgery. Kemudian ada input type hidden id produk ini. Nah, ini adalah komponen kunci input ini agar tidak terlihat di layar, dan jika nilainya kosong, sistem tahu user ingin tambah data, dan jika ada isinya berupa angka ID, sistem tahu user sedang mengedit data. Kemudian ada name, terus ada description. Nah, ini adalah elemen penampung data baru yang diisi oleh user. Semuanya memiliki atribut ID yang unik untuk memudahkan seleksi di jQuery. Kemudian dilakukan otomatis jQuery dari eksekusi ajak atau text script. Ini di bagian paling pentingnya. $data BS target ini jika tombol plus tambah produk baru diklik, kosongkan semua sisa ketikan di form menggunakan reset. Kemudian kosongkan input hidden produk ID dan ubah judul modal menjadi tambah produk baru. Nah, kemudian diproses simpan dan ubah via Ajax yang fungsinya submit ini wajib ada karena berfungsi mematikan fitur asli form HTML yang biasanya memaksa browser muat ulang halaman saat disubmit. Kemudian di bagian let id URL method ini adalah logika percabangan, yang mana sistem mengecek input hidden di produk.id. Jika ada nilainya, URL otomatis mengarah ke root update, yaitu produk/id dengan metode http put. Kemudian jika kosong, URL mengarahkan ke root store dengan metode http://post. Nah, kalau untuk di bagian $.ajax ini URL type data ini di bagian ini itu untuk membuka gerbang pengiriman data rahasia di latar belakang. Ini serials ini fungsi otomatis jQuery yang menyatukan seluruh isi kotak input form, yaitu token, name, price, dan lain-lain menjadi satu paket string ringkas yang siap dikirim ke Laravel controller. Kemudian ada JavaScript success ini berjalan jika Laravel controller sukses memproses data dan mengirim balik data JSON. Langkah pertama langsung menutup jendela pop-up modal dan menampilkan kotak pesan sukses. Kemudian ada if ID ini alur update. Jika aksinya adalah edit, jQuery akan mencari baris tabel lama berdasarkan ID-nya, yaitu raw ID, lalu menyimpan teks nama, deskripsi, harga, dan stok yang ada di tabel secara instan dengan ketikan baru di form modal. Kemudian data cadangan di tombol edit, data juga ikut diperbarui. Nah, kemudian di bagian else ini adalah alur tambah baru. Jadi jika aksinya adalah barang baru, hapus teks atau belum ada data baru. Empty row, simulate empty row. Nah, jadi menghitung jumlah baris sekarang untuk menentukan nomor urut baru, kemudian membuat susunan string HTML, tr yang utuh secara instan menggunakan data dari database yang dikirim melalui Laravel. Nah, di bagian respon produk ini untuk menempelkan ke bagian paling bawah tabel. Kemudian di bagian append
ini menambahkan angka total item sebanyak 1 angka. Kemudian untuk menampilkan from edit data di S dokumen ini. Nah, S dokumen unclick ini menggunakan teknik event delegation. Ini wajib karena tombol edit pada barang baru dibuat secara dinamis lewat JavaScript sehingga kliknya harus dipantau dari dokumen utama. Kemudian cara kerjanya yaitu saat tombol edit diklik, jadi mengambil semua data yang dititipkan di atribut data tadi lalu diisikan langsung ke dalam kotak from modal yang mana mengubah judul modal jadi edit arsip produk dan memunculkan modalnya. Kemudian untuk menghapus data via Ajax yaitu dokumen unclick ini, nah delete. Ini if confirm, ada if confirm yang mana ini berfungsi untuk menampilkan jendela konfirmasi bawaan browser. Jika user klik OK, jalankan Ajax dengan metode delete ke root pencabutan data Laravel. Kemudian ada ini $row. Nah ini agar setelah database di Laravel sukses terhapus, ini menghilangkan baris tabel yang bersangkutan secara perlahan selama 400 milidetik lalu hapus elemennya dari struktur HTML menggunakan .remove ini. Ada fitur live search tanpa mengetik tombol cari yang mana ini di bagian ini ada on cube. Ini fungsi untuk mendeteksi setiap kali jika kamu mengangkat tombol ketikan di keyboard. Kemudian ada lowercase ini membuka semua inputan huruf jadi huruf kecil agar pencarian tidak sensitif terhadap huruf kapital. Kemudian ada $this toggle ini jQuery yang akan mengisi seluruh isi baris tabel tag jika teks di dalam baris tersebut mengandung kata kunci yang dicari, maka baris tersebut tetap ditampilkan. Jika tidak cocok, maka baris tersebut disembunyikan otomatis menggunakan hide. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan di bagian produk.controllernya dikarenakan untuk menyelaraskannya. Nah, jadi di sini, di dalam konsep MVC, modal view controller yang dipakai oleh Laravel, controller ini bertindak sebagai otak sistem. Jadi dia yang bertugas menerima perintah dari index.blade.php tadi. Jadi ini fungsinya untuk mengolah data ke database melalui model lalu mengirimkan jawabannya kembali ke halaman web. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu codingannya. Di bagian public function index request, nah ini $request adalah metode yang dijalankan saat user pertama kali membuka halaman manajemen stok toko. $search $request ini digunakan untuk menangkap kata kunci pencarian jika ada. Kemudian produk when ini berfungsi menambahkan kondisi pencarian data di database. Kemudian fungsi produk when ini yang secara cerdas akan menambahkan kondisi pencarian data di database where name like keywords ini. Produk when ini yang secara cerdas akan menambahkan kondisi pencarian di database yang mana hanya jika variabel $search terisi setelah datanya didapat lewat perintah get ini. Data tersebut dikirim ke file view lewat perintah return view product index compact product ini. Kemudian di bagian public function store ini request ini request validate yang mana ini berfungsi bertugas menyimpan data produk baru. Yang pertama ada $request validate ini untuk menyaring inputan agar nama, deskripsi, harga, dan stok wajib diisi dan harus berupa angka untuk harga atau stok, dan jika lolos validasi data disimpan ke database melalui produk create ini. Dan terakhir kuncinya ada di return response yang mana ini mengirimkan jawaban balik dalam bentuk format JSON bukan bentuk halaman HTML lengkap dengan pesan sukses dan objek data produk yang baru saja disimpan. Di bagian public function edit nah kemudian di bagian public function update ini fungsinya mirip dengan store tapi tugasnya memperbarui data yang sudah ada di database berdasarkan ID produk.
Nah, pakai di mana ini? Di dollar request, di dollar produk ini update. Nah, setelah data di database berubah, fungsi ini juga membalas dengan return response JSON ini berupa pesan sukses berformat JSON. Nah, kemudian di public function destroy ini berfungsi menghapus data menggunakan fitur buat model binding Laravel, yaitu produk dollar produk. Laravel langsung tahu produk mana yang dimaksud berdasarkan ID di URL, lalu menghapusnya dari database lewat perintah dollar produk delete ini. Nah, setelah terhapus, fungsi ini mengirim respon JSON tanda sukses. Nah, kemudian di sini hubungan antara kedua file index tadi dan controller ini adalah hubungan interaksi asinkronos di belakang layar. Jika pada Laravel standar controller membalas perintah dengan merefresh atau mengarahkan atau redirect halaman ke halaman HTML baru, pada sistem full acak ini produk controller bertindak sebagai API yang hanya membalas dalam bentuk data mentah berformat JSON. Data JSON itulah yang kemudian data JSON itulah yang kemudian diolah secara kreatif oleh jQuery di index.php untuk membuat tampilan tabel secara real time tanpa perlu lewat halaman sama sekali. Nah, di sini kita akan lihat hasil dari codingan kita. Nah, bentar. Nah, ini adalah hasil dari codingan kita tadi. Kita di sini akan mencobanya. Nah, ini berarti nggak lewat halaman ya. Jadi dia langsung ada di sini halamannya. Jadi dia itu menampilkan jendela dialog dinamis atau pop-up modal untuk menambah data yang dipicu ketika pengguna mengklik tombol tambah produk baru ini. Jadi berkat penerapan Ajax, pemunculan kotak form ini sama sekali tidak memindahkan user ke URL lain. Nah, jadi ini masih di sini nih URL-nya. Kita tinggal ketik di sini kambing. Kemudian kita ketik di sini. Nah, harganya salah aja ya teman-teman. Langsung. Nah, kasih simpan. Jadi dia tuh langsung ada di sini tanpa lewat halaman. Nah, kemudian coba kita edit. Nah, dia masih setia di sini. Simpan data. Tuh. Nah, tanpa lewat halaman kan. Kemudian coba sekarang kita hapus nih. Kita hapus. Ini meskipun ada peringatan kayak gini, ini bukan berarti ini nggak menggunakan Ajax. Nah, kenapa? Karena ini tuh untuk mengamankan data aja sebenarnya. Jadi kalau sengaja nggak kepencet tuh nggak langsung kehapus. Nah, pas kalian klik OK, dia otomatis langsung hilang. Otomatis kotak pertanyaan itu tadi itu cuma trik bawaan browser buat memastikan user nggak sengaja kepencet atau hapus data, sedangkan eksekusi penghapusannya ke database tetap diurus full oleh Ajax. Nah, jadi kesimpulan dari semua ini, aplikasi ini sudah full Ajax karena aliran datanya berjalan secara asinkronus atau di balik layar. Browser hanya meminta data mentah ke Laravel, lalu jQuery yang mengubah tampilan tabel secara instan. Hasilnya, aplikasi jadi jauh lebih cepat, hemat kuota internet, dan memberikan pengalaman pengguna yang sangat mulus. Kalau penjelasan kelebihan dan kekurangan JavaScript, jQuery, dan Ajax, kita jelasin satu persatu nih. Untuk penjelasan kelebihan JavaScript ada di sini, yaitu JavaScript mengeksekusinya itu cepat. Jadi proses kompilasi dilakukan langsung oleh browser pengguna atau client side tanpa harus menunggu respon pemrosesan dari server terlebih dahulu. Kemudian interaktivitasnya tinggi, jadi mampu menciptakan elemen antarmuka yang dinamis seperti validasi formulir langsung, animasi visual, dan pembaruan konten interaktif. Kemudian interoperabilitas luas, jadi sangat fleksibel dan dapat dikombinasikan
secara harmonis dengan berbagai teknologi web lain seperti HTML, CSS, serta berbagai library eksternal. Dan kekurangan JavaScript di sini yaitu ketergantungan browser. Nah, kode yang ditulis beresiko dieksekusi secara berbeda pada jenis browser yang berbeda jika terdapat ketidaksesuaian interpretasi engine JS. Kemudian, rentan isu keamanan. Karena berjalan di sisi klien, kode sumber JavaScript dapat diintip dan dieksploitasi dengan mudah, misalnya melalui serangan cross-site scripting atau XSS apabila tidak dienkripsi atau divalidasi dengan ketat di sisi server. Kemudian untuk di bagian jQuery-nya, kelebihannya yaitu ringkas dan efisien. jQuery memotong baris kode yang panjang menjadi beberapa karakter instruksi saja, sehingga mempercepat waktu pengembangan. Nah, kemudian solusi cross-browser secara otomatis mengatasi isu perbedaan pembacaan fungsi JavaScript pada browser lama maupun modern. Kemudian ekosistem pustaka kaya, yaitu menyediakan ratusan plugin siap pakai untuk mempercantik antarmuka pengguna tanpa harus membangun logika dari nol. Nah, kekurangan jQuery ini yaitu beban overhead berkas yang mengharuskan browser mengunduh keseluruhan dokumen library jQuery baik via lokal maupun CDN yang bisa merambat performa jika fungsionalitas yang digunakan hanya sedikit. Kemudian kompatibilitas modern. Jadi di arah modern, fungsionalitas manipulasi DOM milik jQuery secara perlahan sudah mulai bisa diakomodasi dengan baik oleh standar baru JavaScript modern. Kalau untuk kelebihan Ajax sendiri, ini optimasi pengalaman pengguna atau user experience. Jadi aplikasi web terasa sangat responsif, cepat, interaktif, menyerupai karakteristik aplikasi berbasis desktop atau rich internet application. Kemudian menghemat bandwidth, yang mana browser hanya meminta data tekstual yang diperlukan saja dari server, bukan mengunduh ulang seluruh struktur komponen visual halaman web. Nah, kekurangan Ajax ini sendiri yaitu fleksibilitas navigasi, ya, karena halaman tidak memuat ulang secara utuh. Fungsi tombol kembali pada browser seringkali tidak bekerja sesuai riwayat perubahan data. Kemudian tantangan SEO atau Search Engine Optimization atau mesin pencari terkadang mengalami kesulitan mengindeks konten yang dimuat secara dinamis lewat mekanisme Ajax. Nah, ini kita balik lagi ke tadi karena saya lupa di bagian cari ini. Nah, kita tinggal ketik aja kayak misal bebek. Nah, dia otomatis kayak gini, jadi otomatis langsung tanpa kita nunggu. Jadi dia itu responsif karena kita menggunakan Ajax itu tadi. Nah, misal lagi nih, jar nggak ada, jar ada. Oke. Nah, udah. Itu tadi adalah penjelasan saya dalam memenuhi tugas. Tadi adalah penjelasan saya dalam memenuhi tugas individu pertemuan 11, yaitu praktikum JavaScript, jQuery, dan Ajax. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih.